kita belajar tentang grammar Pi ya. Halo teman-teman. Wanshang Tajia. Selamat malam semuanya. Sekarang kita balik lagi bersama Hao Mandarin Live ya. Sekarang kita lagi mau belajar tentang Pi ya. Pi xiao de pi. Pi jiao de pi ya. Yaitu tentang suatu kalimat perbandingan dengan kata pi jiao ya. Jiantan itu simple ya. Nah, rong i itu juga artinya gampang ya. Tapi itu lebih ke suatu cara mekanik gitu ya, yang melibatkan aktivitas kinestetik atau kinetik yang menggabungkan antara gerakan dan juga persoalan ya, cara memecahkan persoalan. Nah, kalau jiantan ini di sini adalah untuk soal-soal yang mudah ya. Halo teman-teman, welcome Huan Ing Cai Woman de Chongwen Ke. Selamat datang di live kami di Hao Mandarin ya. Kita juga ada live setiap jam 9 dari Rabu dan Kamis ya, di Instagram ya. Thank you Kak Pulang. Halo Lause, ini tema apa lagi? Nah, sekarang kita lagi belajar kalimat yang mengandung kata pi ini ya. Pi jiao tepi. Nah, untuk kalimat perbandingan ya. Nah, pi jiao sendiri di sini adalah artinya lumayan ya, or quite in English ya. Oke, halo Monkey the Luffy, hao jiu bu jian le ya. Nah, kita mau membahas ya per kalimat artinya bagaimana aja. Ce ge wen ti bi jiao jiantan. Nah, artinya persoalan ini lumayan mudah ya. Jiantan tuh sebetulnya artinya simple ya. Nah, rong i itu juga bisa, tapi rong i itu lebih ke cara ya, cara mekanik atau aktivitas yang berhubungan dengan kinestetik ya, seperti memasak ya kan. Ce ge shou zuo hen rong i gitu kan, itu juga bisa ya teman-teman ya. Ini masaknya lumayan mudah gitu kan. Ini masaknya mudah gitu ya. Ini masaknya sangat mudah ya. Nah, kayak gitu. Xiao li bi xiao zhang gao. Ini kalimat kedua. Xiao li bi xiao zhang gao. Artinya xiao li bi lebih tinggi kau daripada pi xiao zhang ya. Xiao zhang di sini nama orang ya, seperti Xiao Li ya di situ ya. Bukan lebih kecil ya, bukan ya teman-teman. Lihat dulu konteks kalimatnya Xiao zhang. Nah, kalau Xiao zhang di sini ada artinya baru, kita boleh derivasikan sebagai adjektif ya. Xiao zhang, Xiao ini kecil ya. Tapi kalau Xiao zhang di sini sebagai nama orang ya kan, dibandingkan dengan Xiao Li, itu baru kalimat perbandingan ya. Kau di sini artinya tinggi ya. Lebih Xiao zhang tinggi ya. Xiao Li lebih Xiao zhang tinggi daripada ya. Thank you Kak Mailan Ciao udah mau follow ya, udah mau kuancu. Nah, terus udah gitu. Nah, kalau ini jiantan tadi kan seperti yang dibilang artinya mudah ya. Nah, ada lagi mudah atau simple ya. Nah, jiantan ini juga artinya simple. Nah, ada yang bilang rong i itu mudah gitu ya. Rong i itu seperti berhubungan dengan cara ya, lebih ke berhubungan dengan aktivitas kinestetik seperti memasak gitu-gitu. Ce ge shou zuo hen rong i gitu. Cara membuat ini, cara memasak ini makanan sangat mudah gitu ya.
teman-teman ya. Ini artinya 这个食物做很容易. Ini hanzenya ya dari kalimat yang tadi Lause buat. Nah, sekalian di screenshot, 你们可以截图也可以呀。好了， ini Lause hapus ya yang nomor 2. Kita ganti pakai kalimat baru. 新的句子我用了. Kita pakai kalimat baru. Nah, ini contoh lainnya bijau dengan arti lumayan ya. Contoh kalimat bijau. 我觉得这个价格比较贵. Ya, artinya saya rasa ini harga lumayan mahal ya. 笔画不对 ya. Betul ye hui ya. Haule. Ini bahasa Mandarin sederhana, betul. Tuh. Mengikuti kreator. Xie. Lembut, betul ya, betul. Songruan ya kan, itu juga artinya lembut ya, empuk gitu ya. Nah, wenrou gitu. Wenrou itu hangat, lembut gitu ya. Juga bisa. Yekhi. Keshi. Xie. Thank you udah share live ini ke teman-teman yang lain dan juga udah follow. Thank you banget. Ya, thank you ya teman-teman yang sudah mau nge-share live ini ke teman-teman yang lain. 如果你要跟一起你的朋友学习中文课在这里，你们可以分享这个直播 ya. Boleh di share live ini ke yang lainnya ya. Oke, ini kalau sudah di screenshot langsung hapus ya. Cuo shou ya juga artinya masak ya teman-teman. Gak cuman cu gitu ya, cu itu juga memasak artinya. Cuo shou itu artinya juga memasak atau membuat makanan ya. Cuo fan ye kei artinya juga bisa memasak ya, cuo fan itu. Terus Wojia.
Ini kalimat yang berikutnya ya. 我家离市中心比较近. Artinya dari rumahku ke pasar atau town square lumayan dekat ya. Nah, Chongqing ini pusat ya. She, Chengshe de she itu artinya kota ya. Town square itu pusat kota. She Chongqing pusat kota juga ya. Wojia ini aku, ini rumah ya. Jia itu rumah. Li, nah dari rumahku ke pasar atau town square ya itu juga lumayan dekat ya, lumayan dekat. Nah, dekat ini jin gitu ya. Nah, boleh nggak kalau Chong wo de jia dao she zhongxin itu juga boleh ya, ye kei ya. Nah, tapi di sini untuk disingkat ya, wo jia li she zhongxin, rumah sampai ke town square gitu ya. Artinya seperti itu. Konteksnya kira-kira seperti itu, lumayan dekat. Bi jiao jin ya. Itu. Kalimat selanjutnya. Nah, ini contoh kalimat tanya dengan kata bijiao ya. Nih, xiang ban zuo di tie bijiao fang bian ma? Kantormu naik MRT lumayan efektif gak? Kayak kamu pergi kerja gak? Kayak kamu pergi kerja ya. Nah, kamu pergi kerja. Zuo naik di tie, nah, naik MRT. Bijiao, bijiao lumayan. Efektif fang pian ma ya. Ya betul. Gimana caranya agar jago ngomong Mandarin Lause? Ya latihan terus ya. Yang benar tulisannya yang mana Lause? Ya ini ya, ini contoh kalimat dengan kata pijiao ya, lumayan. Ngelek ya. Iya nih, di sini lagi jelek banget sinyalnya. Bi membandingkan betul. Jaringan itu tulisan yang benar Wang Lu atau Wang Lu ya. Wang Lu ya. Yang pertama KGW. Setelah show diberi cuo. Kalau tanpa cuo gimana? Nah, itu sebelum show ya Kak, Vena fan itu diberikan cuo ya. Cuo show artinya juga memasak ya. Kalau shou doang artinya bisa jadi makanan gitu. 这个shou 做很容易，我觉得这个价格比较贵. Ya betul ya. Oke, 谢谢 Kak Siti. Ya begitu. Oke, kita lanjut lagi kalimat selanjutnya. Ini sudah
sudah di screenshot teman-teman. Kita lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini tadi kan ada she, kita bandingkan dengan ceng she ya. Ta ceng she. Nah, ini ta ceng she itu big city ya, kota besar artinya. Sama kan she-nya kayak yang nomor 4 ini ya. She ini she, hanya sama. Berarti she ini juga artinya kota ya. Ini artinya ya, tekanan kerja di kota besar lumayan besar. Ini arti kalimat dari nomor 6. 大城市的工作压力比较大 ya. 大城市ini kota ya, punya ya. Nah, kota besar punya kerjaan tekanan ya. 工作 kerjaan, yali tekanan ya. 比较大 lumayan besar ya, begitu. 你好，很棒的老师，谢谢Kak Birwit Angga, 谢谢. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu karena ini kayak tekanan kerja di kota besar lumayan besar gitu ya. Nah, tekanan kerja di kota besar lumayan besar begitu ya. Cara kita mengartikan konteks dari kalimat ini ya, kalimat Mandarin ini seperti itu ya. Nah, ini boleh nggak sih kalau misalnya diartikan seperti 工作的压力在大城市比较大. Nah, itu juga boleh ya teman-teman ya, tapi cai-nya harus di depan. Cai-nya harus di depan. Seperti ini. Cai ini di ya. Cai ini di ya teman-teman, artinya cai ta zheng she. Cai ta zheng she ya. 工作 工作的压力在大城市 ya. Ini artinya kata keterangan di sini di kota besar ya. Keterangan 工作的压力. Nah, kerjaan punya tekanan. Kerjaan punya tekanan. Lumayan besar.
gitu ya teman-teman. Keterangan tempat ya, waktu itu biasanya di kalimat Mandarin ditempatkannya di depan ya, di bagian depan gitu. Nah, baru subjek dan kata kerjanya kita taruh di belakang kalimat ya, seperti itu. Ini keterangan untuk yang kedua ya, daripada yang cai ta cheng she aja gitu ya. Kerjaan punya tekanan, puncok teyali ya. Jadi kerjaan punya tekanan, tekanan kerjaan kayak gitu. Kayak misalnya apa namanya? Nasi kayak misalnya pedes cabe nasi gitu kan. Cabe nasi itu kayak misalnya lacau, fanta lacau gitu kan, itu bisa juga ya. Kalau merubah kalimat aktif ke pasif ya, merubah kalimat aktif ke pasif, nah itu biasanya pakai P. Nah, P itu juga kata sambung dari kalimat aktif ke pasif ya, kata yang membedakan kalimat aktif dan pasif. Nah, kayak gitu ya, bagus. Oke nih ya, saya hapus yang ini. Cabe nasi ya, terus cabe nasi itu lacau tefan ya. Nah, itu terus kalau habis itu wongte itu harus dibalik dulu ya, kata utamanya jadi di belakang, sorry. Nah, baru kata yang belakangnya jadi di depan untuk menunjukkan keterangan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat pasif. Ini kalau mau screenshot silakan di screenshot aja ya teman-teman ya. Mangkok nasi. Nah, mangkok kan wan ya. Nah, nasi kan fan. Apakah mangkok nasi kalau di Mandarin kan jadi seperti ini bentuknya? Enggak ya teman-teman ya.